guys, welcome back with me. Kali ini gue mau bahas tentang ketika kita merasa tertinggal dari yang lain. Lu pernah ngerasa gak sih kalau teman-teman lu udah S2, udah punya rumah, udah punya mobil, udah kerja di perusahaan yang bagus, perusahaan yang terkenal, udah tinggal di luar negeri, dan banyak hal lain yang kadang ngebikin lu itu kayak insecure. Dan kalau lu berpikir, salah gak sih kalau gue berpikiran seperti itu? Oke, kali ini kita akan bahas 5 hal yang perlu lu lakukan ataupun lu pikirin ketika lu ngerasa tertinggal dari yang lain. Yang pertama, hidup itu bukanlah perlombaan. Ya, ingat, hidup itu bukan perlombaan. Bukanlah perlombaan. Waktu buat orang lain, waktu buat teman lu, belum tentu waktu yang tepat buat lo. So, semua kita punya ritme dan waktunya masing-masing ya. Waktu untuk punya mobil, semua ada waktu. Kita ada waktu untuk punya rumah, ada waktu untuk nyelesain kuliah kita, ada waktu untuk kerja di perusahaan yang terkenal ataupun apapun itu. Segala macam pencapaian di dalam hidup ini semua ada waktunya. Dan ingat, terlambat bukan berarti lu tuh tertinggal ya. Lu hanya ngikutin irama jalur kehidupan lu. Oke. Kedua, fokus pada self grow yang kita miliki. Ya. Kira-kira apa nih yang kelebihan yang kita miliki yang bisa kita kembangkan gitu loh. Baik dari pekerjaan ataupun kelebihan-kelebihan yang kita punya, mending kita fokus, kita ngembangin kelebihan kita daripada fokus mikirin pencapaian orang, mending kita fokus sama diri kita. Yang ketiga, kurang-kurangi guys membandingkan kehidupan lu. Gue tahu setiap kita itu suka scroll media sosial, khususnya Instagram, dimana pada saat lu udah scroll semua itu, timbul rasa insecure kita, timbul rasa overthinking kita. Lu ngerasa gagal, lu ngerasa bahwa orang-orang udah ini segala macam, tapi kok gue nggak ada nih pergerakannya nih, kok gue gini-gini aja. Stop lu ngebandingin kehidupan lu. Karena mending lu fokus untuk meningkatkan apa yang lu punya daripada lu sibuk menghitung berkat orang, lu sibuk menghitung berapa banyak hal yang orang udah terima. Kenapa lu gak mulai untuk menghitung berkat yang udah Tuhan kasih kalau? Keempat, kesempatan itu masih terbuka selagi kita masih hidup guys. Gak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Gak ada kata terlambat untuk memulai kesuksesan. Semua bisa. Semua bisa kalau kita mau dan berusaha. Kelima, jadilah diri lu sendiri. Gak usah lu terlalu tergila-gila sama para influencer, selebgram, artis kayak gini segala macam, YouTuber. Fokus sama apa yang lu punya. Kira-kira apa nih yang ada di dalam diri gue yang bisa gue kembangin gitu loh. Karena gue yakin setiap dari kita itu punya kelebihan ataupun talent ataupun bakat kita masing-masing yang orang lain tuh kadang gak punya loh. So mulai dari sekarang lu belajar kira-kira apa sih kelebihan yang gue punya gitu loh. Karena ngebandingin hidup kita sama orang itu gak bakal ada habisnya. Karena lu bakal ngerasa, especially ketika lu fokus untuk melihat kehidupan orang di sosial media, karena sosial media itu tempatnya orang untuk ya dibilang memamerkan ya, memamerkan ya, tapi ya tergantung sudut pandang kita ya kan. Gue sih gimana ya, gue ngeliat sosial media itu biasa-biasa yang menurut gue, karena gue ngerasa bahwa setiap orang berhak lah untuk ngepost apapun yang mereka post di sosial media mereka. Dan kita sebagai orang yang pemain sosial media, kita sebagai baik kita yang sering sharing ataupun hanya pemantau, you know guys, kehidupan di sosial media juga gak 100% benar kan. So itu kan hanya sekitar 1% dari kehidupan nyata. Aslinya kan kita gak pernah tahu. Jadi begitulah kurang lebih menurut opini gue. Ketika lo ngerasa tertinggal, which is fine kalau lu pernah berpikiran seperti itu, artinya lu peduli sama diri lu. But ketika lu udah berlebihan, sampai overthinking, sampai memikirkan hal-hal yang di luar dari pemikiran lu, yang kayak
jauh dari pemikiran lu, mendingan gak usah, karena itu gak bagus buat diri lu, karena lu overthinking, lu terlalu memikirkan hal-hal yang gak seharusnya lu pikirin. So yeah, thank you.